Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini admin akan berbagi sebuah fakta tentang 5 kondisi terbaru guru honorer non afirmasi dan usia 35 ke atas terkait peluang menjadi ASN. Afirmasi masa kerja sangat dibutuhkan. Jadi di sini admin tidak membahas tentang guru honorer usia di atas 50 tahun karena sudah nyata bahwa guru honorer usia 50 tahun itu bakalan mendapatkan tambahan afirmasi, mungkin semacam penurunan passing grade. Yang akan kami bahas di sini adalah tentang kondisi guru honorer yang non afirmasi teman-teman, sekaligus yang berusia 35 tahun ke atas, tentang seberapa besar sih sebenarnya peluang menjadi ASN, dan tentunya bukan rahasia lagi bahwa afirmasi masa kerja itu sangat dibutuhkan, seperti itu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya saja. Jadi kondisi yang pertama seperti ini teman-teman ya. Saya lulus. Nah, usia saya 35 plus. 345 ditambah 75 sama dengan 320. Berarti ini guru kelas ya, berhasil mencapai passing grade 320, luar biasa sekali. Usianya 35 berarti dapat 75 poin atau 15%. Tapi kalah perankingan. Nah, otomatis ini kalah perankingan. Gimana Min? Walaupun saya ikut tahap 2 tetapi saya keluar dari sekolah induk. Nah, kalau saya keluar berarti SD induk tetap aja kekurangan tendik. Kenapa yang daftar di induk dan lulus PG kenapa tidak langsung diloloskan saja? Toh dia memang guru induk, sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Intinya jika misalkan Bapak Ibu yang mengalami kasus yang sama seperti kondisi yang pertama ini, itu jika misalkan teman-teman perankingan tunggal kemudian tidak ada saingan di sekolah induk, lantas teman-teman lolos passing grade 345 dan 75 320, berarti teman-teman lolos ya, lolos berpeluang besar menjadi ASN P3K. Namun kalau perankingan berarti ada saingan dong yang seperti itu ya. Anggaplah satu formasi dua saingan ya. Kalau misalkan teman-teman lolos passing grade tapi kalah perankingan, berarti secara otomatis satu jatah itu dimiliki oleh saingan teman-teman yang juga adalah guru induk di sekolah tersebut. Jadi aturannya seperti ini, mau tidak mau teman-teman ini harus tetap mencari sekolah lain nantinya di tahap kedua. Nah, istilahnya di sini teman-teman ya, istilahnya di sini bahwa sebenarnya meskipun teman-teman tidak lulus, tetapi teman-teman lolos passing grade, ada nilai plusnya teman-teman ya, ada nilai plusnya. Karena kenapa ya? Karena kenapa? Karena ketika teman-teman lolos PG atau passing grade, baik itu kompetensi teknis, kemudian wawancara dan manajerial sosiokultural, itu passing grade teman-teman itu teman-teman bisa pakai lagi di tahap kedua. Contoh misalkan teman-teman melamar di SDC misalkan. Nah, di SDC misalkan teman-teman mendapatkan nilai tidak lolos passing grade. Nah, maka passing grade yang ada di tahap 1 yang lolos passing grade itu bisa digunakan di tahap kedua nantinya. Jadi secara otomatis tetap besar peluang teman-teman untuk menjadi guru ASN ketika teman-teman lolos passing grade. Makanya admin seringkali mengatakan minimal bagi teman-teman guru non afirmasi itu minimal teman-teman bisa lolos passing grade, baik itu guru afirmasi usia dengan non afirmasi, minimal teman-teman bisa lolos passing grade. Meskipun kalah perankingan, passing grade teman-teman itu bisa teman-teman gunakan di tahap 2 nantinya, seperti itu ya. Jadi ini untuk kasus pertama. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kasus yang sama dengan kasus pertama, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Nah, kemudian kondisi yang kedua, Min saya K2 usia 48 tahun, berarti usianya ini 48 tahun ya, kurang kurang 2 tahun 50 tahun, masa kerja 17 tahun. Ini sudah tinggi sekali masa kerjanya ya. Tapi passing grade masih kurang 5 poin. Walau sudah ditambah afirmasi, kenapa hanya usia 50 saja yang dipertimbangkan? Dia aja belum tentu masa kerjanya lama. Nah, ini yang sebenarnya menjadi polemik oleh teman-teman guru honorer yang berusia 40 tahun ke bawah. Ini jelas menjadi masalah sebenarnya sih teman-teman ya, karena masa kerjanya ini tinggi sekali. Ini sebenarnya yang diperjuangkan oleh DPR ya, Komisi 10. Minimal ada tambahan afirmasi minimal masa kerja pengabdian untuk teman-teman guru honorer yang terdata di Dapodik. Ini bayangkan, ini usia 48 tahun,
Masa kerjanya ini tinggi sekali teman-teman ya, 17 tahun. Bahkan dia hanya kurang 5 poin lagi untuk mencapai passing grade kompetensi teknis. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang sebenarnya diperjuangkan oleh Komisi 10, tipe guru yang seperti ini, karakter ya, atau kondisi guru yang seperti ini yang sebenarnya sangat membutuhkan perhatian dari Komisi 10 untuk disampaikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Seperti itu teman-teman ya. Ini langsung teman-teman subscriber yang mengetik di kolom komentar sehingga admin membuatkan video seperti ini. Jadi ini adalah real kondisi terbaru saat ini. Usia 48, masa kerja 17 tahun, dan hanya gara-gara kurang 5 poin itu gagal menjadi ASN di tahap 1 dan otomatis ikut di tahap kedua. Kecuali jika ada masa kerja, tambahan masa kerja, maka bisa jadi guru ini bisa lolos ya. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan ke Komisi 10 itu bisa direspon oleh Kemdikbud terkait afirmasi masa kerja untuk guru di bawah 50 tahun ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga seperti ini teman-teman ya. Kondisi ketiga ini saya usia di bawah 35 tahun. Berarti ini istilahnya non afirmasi ya. Ini non afirmasi, sosiokulturalnya oke, wawancaranya oke. Namun di sini teknisnya 305 ya. 305 ini tinggi sekali ya. Butuh afirmasi 10% saja. Guru ini sebenarnya potensial ya. Meskipun usianya ini baru 35, tapi dia mampu mencapai teknis 305. Jadi butuh tambahan afirmasi 10% saja itu bisa melewati passing grade 305. Nah, di sini muncul unek-uneknya, adakah keadilan buat kami yang usianya di bawah 35? Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan saja ada tambahan afirmasi nantinya. Dan ini sementara sebenarnya masih diperjuangkan oleh Kemendikbud dengan Komisi 10 tentang masa kerja teman-teman ya, tentang tuntutan kemarin tentang adanya afirmasi masa kerja. Mudah-mudahan ada untuk guru usia di bawah 50 tahun juga seperti itu ya, karena ini potensial ya, passing grade-nya ini lumayan tinggi loh. Ini 305, butuh 5% saja sudah lolos ya kalau tidak salah. Oke, kita lanjut lagi ke kondisi real ya, yang sebenarnya di sini dari Ibu Sunti Safitri, saya usia 41 tahun ya, honor 15 tahun 3 bulan, nilai passing grade 210, sosiokultural 161, it's okay, kemudian 36 wawancaranya, semoga ada keajaiban yang lulus. Nah, ini usianya juga sudah relatif teman-teman, dia sudah 41 tahun, masa kerjanya tinggi sekali juga teman-teman ya, bayangkan 15 tahun 3 bulan ya, sedangkan passing grade-nya itu nyaris 210 ya. Nah, ketika diberikan afirmasi 15%, berarti tambah 75, itu maksimal nilai yang dia dapatkan itu 285, 290. Berarti belum bisa mencapai passing grade untuk guru kelas SD. Jadi sebenarnya ini kalau kita lihat memang yang dibutuhkan oleh teman-teman guru honorer bukan afirmasi usia sih sebenarnya, tapi lebih ke afirmasi masa kerja. Jadi tambahan afirmasi yang dibutuhkan oleh rata-rata guru honorer di Indonesia itu adalah afirmasi masa kerja sih sebenarnya, atau afirmasi pengabdian. Mudah-mudahan Komisi 10 DPR itu bisa mensukseskan ya, artinya bisa memperjuangkan ya. Bayangkan ini usianya 41 tahun, hanya terpaut 9 tahun dari yang 50 tahun. Masa kerjanya luar biasa, 15 tahun 3 bulan teman-teman. Nilainya sebenarnya bagus ya. Manajernya itu 161, wawancara 36. Nah, dan passing grade teknisnya lumayan tinggi, itu 210. Jadi sisa ada, mudah-mudahan ada keajaiban ya, dan bisa mendapatkan afirmasi sih sebenarnya ya. Admin juga berharap seperti itu. Kita lanjut teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya di sini kondisi yang berikutnya, saya usia 33 tahun. Nah, usianya ini 33 tahun Bapak guru ya. Mengajar mulai 2004. Berarti kalau 2004 dia mulai mengajar, itu sudah lama sekali teman-temannya. Ini sebenarnya usianya ini masih muda. Ini usianya masih muda tapi sudah mengajar sejak lulus SMA, berarti dia menggunakan ijazah SMA, berarti bukan S1 teman-teman ya. Sekarang 17 tahun tidak pernah putus, bisa di cross check di tempat saya mengabdi di sekolah, luar biasa pengabdiannya ya. Tidak memikirkan ijazah, tamat SMA langsung mengajar, luar biasa ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti inilah sebenarnya yang harusnya dilihat oleh pemerintah di lapangan ya. Jadi kinerja guru honorer itu sebenarnya itu banyak yang berusia di bawah 50 tahun juga luar biasa teman-teman. Ini bahkan masih muda, usia 33 tahun. Ini real teman-teman ya, fakta masuk di channel YouTube admin. Dan mudah-mudahan saja dilihat oleh
Kemdikbud dan bisa dilihat juga oleh Komisi 10 DPR. Ini bayangkan, sejak lulus SMP sudah mengabdi. Nah, seperti itu ya, mungkin hanya persoalan ijazah teman-teman ya, persoalan ijazah S1 yang mungkin menghalangi sih sebenarnya. Ya, jadi mudah-mudahan saja ada kebijakan-kebijakan terbaik untuk teman-teman guru honorer ya, sebenarnya dari pemerintah ya, yang pro terhadap perjuangan rekan-rekan guru honorer di Indonesia. Nah, seperti itulah teman-teman ya, istilahnya peluang lolos 5 kondisi terbaru untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan saja ada tambahan afirmasi masa kerja yang bisa mengcover nilai teman-teman agar bisa lolos passing grade nantinya. Kita masih berharap dan kita masih menunggu. Oke teman-teman, semoga ini dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.